Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Fertiana Devi dengan NIM 2110201158. Di sini saya akan menjelaskan terkait merubah ciptaan Allah dengan cara sulam alis untuk kecantikan menurut pandangan Islam dan juga medis. Oke, sebagai pengantar, jadi cantik itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat merupakan arti dari indah dan juga anggun. Kemudian menurut pandangan Islam itu sendiri cantik itu terpancar dari dalam, yaitu terpancarnya dari hati. Nah, konsep kecantikan itu sering dikaitkan dengan perempuan, terutama fisiknya. Maka dari itu tidak heran jika sekarang ini banyak sekali perempuan yang berlomba-lomba untuk menjadi yang tercantik. Entah itu untuk memikat lawan jenis maupun untuk kepuasan diri sendiri. Jadi dalam masa sekarang ini tidak heran jika anak muda mengenal dengan istilah kamu cantik, kamu aman. Entah dari maksud kalimat tersebut itu apa, tetapi kalimat tersebut dikaitkan dengan orang-orang yang memiliki fisik yang bagus, fisik yang indah. Ketika mereka berbuat salah pun itu tidak akan dianggap salah. Maka dari itu banyak sekali orang yang sekarang menginginkan bahwa dirinya itu untuk terlihat cantik seperti itu. Oke, kembali lagi. Baik, jadi kemarin sempat tren itu yang namanya sulam alis, sehingga banyak sekali wanita-wanita yang tergiur kemudian melakukan proses sulam alis tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke bagian diskusinya. Jadi dalam Kamus Bahasa Arab, cantik itu disebut atau nama lainnya itu al-jamal, yang berarti keindahan, dan al-husn, yang berarti kebaikan. Nah, sulam alis itu sendiri, sulam itu berasal dari kata bordir. Kemudian alis merupakan bulu yang berada di atas mata atau berada di kening. Kemudian secara terminologis, sulam alis itu merupakan proses pengolesan tinta yang kemudian dimasukkan atau ditujukan untuk mengisi bagian-bagian kosong yang berada di alis. Jadi, nanti setelah proses tersebut selesai, alis tersebut akan terbentuk indah dan kemudian rapi serta terisi dengan tebal, tetapi masih terlihat natural. Makanya banyak orang-orang yang tergiur dengan sulam alis. Nah, sebenarnya untuk menghias alis itu sendiri sudah dikenal dari wanita zaman-zaman dulu. Karena wanita zaman dulu pun sering mereka menghias alisnya. Selain mereka di matanya itu yang dihitam-hitamin, kemudian alisnya juga dihias. Itu untuk menunjukkan karakter seseorang atau kepribadian seseorang. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara proses sulam alis itu sendiri. Yang pertama, sulam alis biasanya alis tersebut akan dibersihkan terlebih dahulu, dirapihkan sesuai bentuk yang diinginkan atau sesuai dengan karakter wajahnya. Jadi alis tersebut dibentuk sesuai dengan bentuk muka kita. Nah, kemudian jika ada bulu-bulu yang melewati garis yang sudah ditentukan, itu akan digunting biasanya untuk tujuannya itu merapikan. Setelah alis tersebut dirapihkan dan juga didesain atau dibentuk, kemudian alis tersebut akan dianestesi selama 20 menit biasanya. Nah, anestesi itu sendiri bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri atau saat nanti proses itu si klien tersebut tidak akan merasakan nyeri. Nah, setelah biasanya dioleskan anestesi, kemudian akan proses menyulam tersebut akan dilakukan. Biasanya ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 45 menit. Nah, ternyata bentuk alis itu macam-macam, dari mulai 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi, sampai dengan 6 dimensi. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian hukum sulam alis. Saya akan membacakan dari beberapa hadis. Yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis tersebut menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato. Kemudian wanita yang mencukur alis matanya serta yang merenggakkan giginya, entah itu dengan kawat ataupun dengan yang lainnya. Karena itu untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah. Hal tersebut juga didukung oleh Quran surat An-Nisa ayat 119 yang artinya
dan aku benar-benar menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka untuk memotong telinga-telinga binatang, lalu mereka melakukannya. Dan akan aku suruh mereka untuk merubah ciptaan Allah dan mereka benar-benar mengubahnya. Nah, dari hadis dan ayat di atas bisa kita pahami bahwa mencabut bulu alis ataupun mencukur bulu alis itu merupakan tindakan merubah ciptaan Allah yang sama halnya dengan mentato ataupun merubah kelamin, merubah kelamin. Nah, kemudian tindakan ini memang merupakan perbuatan setan sehingga dilarang dalam Islam. Dalam mazhab Syafi'i juga menyatakan bahwa menggosok sama dengan menarik. Nah, pencabutan rambut pada alis itu biasanya disebut dengan nams. Sehingga para ulama pun sepakat bahwa hal tersebut itu dilarang. Tetapi kemudian ada pendapat lain seperti yang dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah. Itu mengatakan bahwa mencabut bulu alis bagi seorang wanita memang tidak sah atau haram jika dia belum menikah, kecuali jika itu ada tindakan medis atau karena misal kecacatan atau dan lain-lain, itu hukumnya diperbolehkan. Dan juga untuk wanita-wanita yang sudah menikah, jika itu mendapatkan izin dari suaminya, itu juga diperbolehkan. Ini juga menurut pendapat dari Imam Al-Adawi, karena berhias memang ditunjukkan untuk wanita jika memang dia itu sudah bersuami, sehingga hal tersebut itu dianggap diperbolehkan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian keuntungan dan kerugian dari sulam alis itu sendiri. Ini dari pandangan medis dan juga dari keseharian kita. Nah, jadi untuk keuntungan itu sendiri tentu saja alis itu akan terlihat rapi, akan terlihat indah, kemudian juga akan mempermudah kita untuk berdandan, karena tidak semua orang itu bisa membuat alis atau bisa membentuk alis dengan pensil alis. Kemudian juga bisa untuk mempersingkat waktu, karena kita tidak memerlukan waktu lama untuk mengarsir alis kita sendiri, karena alis tersebut sudah menempel, biasanya itu tahan sampai 2 bulan atau 6 bulan jika memang itu sulam alis yang bagus. Nah, untuk kerugiannya itu sendiri tentu saja menimbulkan rasa sakit, karena proses penyulaman itu menggunakan jarum, sehingga itu bisa memungkinkan terjadinya iritasi karena kulit epidermis kita akan rusak. Selain itu juga jaringan saraf yang berada di alis itu juga akan rusak karena peredaran darahnya itu tidak merata. Selain itu bisa juga tertular penyakit yang berbahaya seperti AIDS dan HIV, karena memang dalam medis itu sendiri sebenarnya untuk satu jarum itu hanya boleh digunakan untuk satu orang, tidak boleh berganti-gantian. Nah, ketika kita sulam alis, kita tidak tahu apakah jarum tersebut dipakai hanya satu kali atau dipakai oleh klien-klien sebelumnya atau akan dipakai oleh klien berikutnya. Kemudian juga akan menimbulkan kerontokan pada alis. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jadi kesimpulannya, merubah ciptaan Allah itu dilarang dalam Islam. Tetapi jika ada kebutuhan medis atau untuk kecacatan atau misal terkena penyakit berbahaya sehingga harus merubah ciptaan Allah, dari beberapa pendapat ulama itu diperbolehkan. Oke, terima kasih. Jika ada kesalahan atau kekurangan dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.